mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Pada seri yang ke-106 ini didukung oleh para pelaku Irma Ispriyono sebagai Dewi Ragil Kuning, Koni sebagai Meme, Wati sebagai Danar, Jumali Jindra sebagai Kelana Jayansari, Ari Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Aries sebagai Adipati Balitar, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Kak Meme, lihatlah di sana itu. Siapa yang berenang mendekati kapal kita? Dua lelaki mendekati kapal kita. Siapa mereka itu? Apakah utusan Kakang Jayansari? Tidak mungkin Kang Mas Kelana Jayansari mengirimkan utusan dengan berenang. Kalau ada yang mau disampaikan, pastilah Kang Mas mengabarkannya lewat isyarat asap. Jangan-jangan telik sandi musuh. Ayo, siapkan pertolongan. Mereka pastilah membutuhkan pertolongan kita. Kasihan pagi-pagi begini, bisa mati kedinginan nanti. Tunggu, jangan dulu. Aku curiga karena sepagi ini mereka mendatangi kita, Kak. Adik Ragil Kuning, singkirkan dulu rasa curigamu. Kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau ternyata mereka adalah musuh, itu urusan nanti. Yang penting, tolong dulu. Dua laki-laki asing itu terus berupaya berenang-renang mendekati kapal. Dingin tak lagi mereka rasakan. Yang ada pada keduanya adalah kepasrahan terhadap nasib. Ya, nasib antara hidup dan mati. Kabut masih melayang di atas sungai berantas. Pandangan menjadi kabur dan samar-samar. Tetapi mereka tetap terus saja berenang. Ayo, bantulah orang itu naik ke atas geladak. Cepat, jangan sampai pingsan karena kedinginan. Ayo. Ya, begitu. Bagus, lemparkan tali tambang dan ikatkan ujungnya ke tiang layar. Ya, bagus. Terus. Ayo terus. Ayo, Danar. Bantu teman-teman mengikat tali itu ke tiang layar. Ayo bantu. Baik Tuan Putri. Baik. Laki-laki tidak boleh dikasih hati. Sekali dikasih hati, dia minta rempelo. Dikasih rempelo, dia minta macam-macam. Dimanapun di dunia ini, laki-laki tak boleh diberi kelonggaran. Bisa ngelunjak. Apalagi di kapal ini, semua perempuan.
Bisa melotot matanya tak berkedip. Adik Ragil Kuning, ada apa? Mengapa kau diam saja? Tidak ada apa-apa kok, Kak. Lihat, kita berhasil menolong orang itu. Kasihan, mereka menggigil kedinginan dan bibirnya pucat pasi. Ayo, beri mereka pakaian kering dan wedang jahe supaya hangat tubuhnya. Ayo kita bikin jahe. Gusti, isyarat asap yang dikirimkan itu mengatakan bahwa di kapal ada 2 tawanan pria yang sedang diperiksa. Bagus. Aku percaya Mei dan Dimas Ragil Kuning mampu mengatasi kedua tawanan pria itu. Tidakkah sebaiknya kita kirim prajurit ke sana untuk membawa 2 tawanan itu kemari dengan sampan? Untuk sementara belum perlu. Tunggu berita lebih lanjut dari sana. Baiklah, Gusti. Nah, kemasi saja barang-barang, rubuhkan dan lipat tenda-tenda, lalu bersiap berangkat. Pagi ini kita melanjutkan perjalanan. Iya, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Setelah kuda-kuda diberi makan dan seluruh prajurit pun sudah pula sarapan, kita segera berangkat. Hamba Gusti. Kawan-kawan prajurit, kemasi barang-barang, rubuhkan tenda dan lipat, serta siapkan kuda-kuda untuk melanjutkan perjalanan. Bagian perbekalan, segera disiapkan sarapan untuk makan bersama. Setelah itu, semua harus sudah dalam keadaan siaga. Hari berangkat siang. Sang Bagaskara berada tepat di atas ubun-ubun. Langit cerah, angin berhembus sepoi-sepoi basah. Tiba-tiba asap berkepul-kepul di tepian sungai di dataran agak tinggi. Isyarat asap telah diberikan oleh Kelana Jayeng Sari. Dan Ayu, lihat di dataran tinggi itu, asap berkepul-kepul. Ya, Kang Mas Jayeng Sari memberikan Adik Ragil Kuning, mengapa kau teriak-teriak? Tengoklah di udara sebelah sana. Kakang Jayeng Sari mengirim isyarat pada kita. Kang Mas memerintahkan pada kita untuk melanjutkan perjalanan. Iya. Kau benar, Adik Ragil Kuning. Kita diperintahkan melanjutkan perjalanan. Ayo, Adik Ragil Kuning, Danar, kita bersiap lanjutkan perjalanan. Kawan-kawan, tarik dan naikkan sauh. Kembangkan layar. Siapkan dayung. Kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Danar, kau pegang kemudi. Aku dan kakak Meme akan berdiri di anjungan memperhatikan keadaan. Hamba dan Ayu, siap. Teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Mereka pun berjalan seiring dan serentak. Kelana Jayeng Sari dengan pasukan berkudanya melalui jalur darat, sedangkan Mei dengan pasukan kapalnya melalui jalur sungai. Jalan setapak yang dilalui pasukan berkuda tidaklah ringan. Kadang menanjak, mendaki bukit, berkelok-kelok, menuruni lembah, menyeberangi rawa. Sementara pasukan kapal hanya berliku-liku mengikuti arus sungai dan menghindari batu besar. Sembah hamba, Gusti Adipati. Iya. Ada laporan apa, prajurit? Ampun, Gusti. Sepasukan berkuda tengah menuju kemari. Tak ada tanda-tanda yang mereka bawa. Panji, umbul-umbul, bahkan seragam pun tidak ada pada mereka. Pasukan dari mana mereka itu? Tidak itu saja, Gusti Adipati. Di Sungai Berantas pun sepasukan laskar wanita tengah menuju kemari dengan kapal dagang yang tampaknya sudah dirubah menjadi kapal perang. Apakah tak ada tanda-tanda di kapal itu? Ampun, Gusti. Tidak ada. Mungkinkah mereka adalah pasukan kerajaan Mentaun yang sedang menuju ke Kediri? Panji-panji dan umbul-umbul kerajaan Mentaun hamba dapat mengenalinya, Gusti. Tetapi mereka ini memang tidak membawa sama sekali tanda-tanda itu. Aku tidak ingin di Balitar ini ada kerusuhan. Sekecil apapun kerusuhan itu. Hamba Gusti Adipati. Nah, sebab itu awasi terus mereka. Perketat pengawalan dermaga Lodaya. Perketat pula penjagaan di setiap tempat yang bisa dijadikan pintu masuk mereka ke Balitar ini. Hamba Gusti.
Nah, bila memang dari kerajaan Mentaun, kita harus melawan apapun yang akan terjadi nanti. Karena Mentaun akan menyerang Kediri melalui jalur Balitar. Kita tidak mau disalahkan oleh kerajaan atasan hanya karena memberi kesempatan pada mereka melalui daerah kita. Hamba Gusti. Ya. Kita pernah diajak untuk kerjasama menyerbu kerajaan Kediri. Atasan kita. Tetapi ajakan itu tidak kutanggapi. Jadi besar kemungkinan kedatangan kali ini sekaligus untuk menghukum kita. Karena tidak mau diajak kerjasama memberontak. Ampun Gusti. Tetapi bila benar mereka dari kerajaan Mentaun, jumlah mereka terlalu kecil Gusti. Baik pasukan berkudanya maupun pasukan kapal. Jadi mungkinkah dari pasukan Mentaun? Bersikap waspada adalah lebih baik dibanding bersikap masa bodoh. Nah, siapkan saja prajurit untuk berjaga-jaga. Baik di kota Dermaga Lodaya maupun desa-desa yang akan dijadikan pintu masuk ke Balitar ini. Hamba Gusti Adipati. Dan kita tetap menyatakan setia kepada Kadiri dan menolak segala macam bentuk pemberontakan ataupun kerusuhan. Hamba Gusti. Nah, laksanakanlah. Siap laksanakan. Sementara itu, pasukan berkuda di bawah pimpinan langsung Kelana Jayeng Sari terus memacu kudanya menuju arah Balitar. Ketika pasukan sudah melewati pedesaan dan dusun-dusun, lembah dan ngarai, saat mereka akan memasuki sebuah hutan kecil, Kelana Jayeng Sari mengangkat tangan kanannya, menghentikan pasukan. Sudah sampai di mana kita, Kepo Pandoko? Tugu kecil di pinggiran hutan itu menandakan kita sudah akan memasuki daerah Balitar. Daerah Balitar? Ya, daerah telatah yang sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kadiri. Iya. Tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam wilayah Kediri. Masuk ke dalam wilayah yang menjadi kekuasaan orang lain, terlebih tanpa izin dan sepengetahuan yang bersangkutan, adalah merupakan pelanggaran. Lalu bagaimana, Gusti? Apakah kita akan kembali menyusuri jalan-jalan yang sudah kita lewati di belakang sana? Atau... Kelana Jayeng Sari tak segera menjawab. Perjalanan itu tanpa terasa telah membawa mereka masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan Kediri. Jadi kita telah memasuki daerah Balitar. Hamba Gusti. Wilayah ini sebenarnya sudah termasuk dalam kekuasaan kerajaan Kediri. Dan barang siapa memasuki daerah yang telah menjadi kekuasaan orang lain tanpa izin atau sepengetahuan yang bersangkutan, berarti telah melakukan pelanggaran. Lalu bagaimana Gusti? Kita telah memasuki wilayah orang lain, kekuasaan orang lain. Meski apapun alasannya, kita telah melakukan pelanggaran wilayah orang. Kita harus berani mengakui kesalahan ini, Pandoko. Hamba Gusti. Kita pun tidak boleh sungkan-sungkan meminta maaf atas kesalahan ini. Hamba Gusti. Lanjutkan perjalanan. Balitar akan kita masuki, Gusti. Iya. Kita masuk ke kota Balitar, menemui penguasa setempat dan memohon maaf. Hamba Gusti. Nah, Pandoko, perintahkan semua melanjutkan perjalanan. Kawan-kawan, mari kita lanjutkan perjalanan. Mari. Gemuruh derap pasukan berkuda pimpinan Kelana Jayeng Sari membuat hutan senja yang sepi menjadi hingar-bingar. Kota Balitar yang sudah ada di depan mereka hanya butuh waktu tak lebih dari separuh hari. Demikian pula pasukan kapal yang terdiri dari laskar wanita pimpinan Meme. Dalam waktu kurang dari separuh hari, dermaga kota Lodaya sudah tampak dari kejauhan. Kakak Meme, kota dermaga yang tampak samar-samar di sana itu, kota apa ya? Itulah dermaga kota Lodaya. Kita mungkin akan merapat di sana. Apakah tidak khawatir diserang musuh? Kota Lodaya ada di bawah kekuasaan Balitar. Sebelum kita sampai di sana, tentunya Kakang Jayeng Sari sudah terlebih dulu sampai di kota Balitar.
Lalu bagaimana dengan 2 tawanan pria yang mengaku bernama Kecupak dan Rupit? Sampai sejauh ini, aku belum menangkap adanya kecurigaan terhadap mereka. Rasanya dia amat berterima kasih atas pertolongan kita. Tapi kewaspadaan harus tetap dijaga, Kak. Lelaki tidak boleh dikasih hati. Keduanya aku pekerjakan di bagian layar. Janar, aku beri tugas untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Syukurlah kalau begitu. Aku ingin ketemu Janar, Kak. Adik Ragil Kuning? Adik Ragil Kuning? Apa yang hendak dilakukan adik Ragil Kuning? Jangan-jangan 2 tawanan pria itu hendak dijailinya. Aku harus tetap berada di anjungan ini untuk mengawasi keadaan. Aduh. Masih muda kok kagetan. Ampun, kami tertidur. Iya Tuan Putri. Kami tertidur. Ampunkan saya. Ini belum waktunya tidur, tahu? Maaf. Kami berdua sangat lelah. Benar Tuan Putri. Iya. Kami berdua kelelahan. Apa tugas kalian? Kok sampai kelelahan? Bertanggung jawab penuh atas layar ini. Iya. Benar Tuan Putri. Menurun naikkan layar ini, mengembangkan dan menggulungnya. Iya. Hanya begitu saja kok kelelahan. Laki-laki macam apa kalian ini? Saya Tuan Putri. Maaf. Ampunkan kami. Ampunkan kami Tuan Putri. Soal memberi maaf, memberi ampun bukan masalah bagiku. Persoalannya adalah berani benar kalian tidur sebelum waktunya. Padahal sudah jelas kita sedang memasuki daerah musuh. Daerah yang tidak kita kenal sebelumnya. Tahu? Kami memang bersalah Tuan Putri. Iya. Kami mengaku bersalah Tuan Putri. Silahkan Tuan Putri menghukum kami berdua. Benar Tuan Putri. Kami bersedia dihukum. Asalkan kami jangan disuruh pergi meninggalkan kapal ini. Iya Tuan Putri. Kenapa begitu? Kami berdua sudah tak punya tempat lagi. Terutama tempat kami berlindung Tuan Putri. Sebenarnya kalian ini siapa? Dari mana? Dan bermaksud apa? Jika kami berterus terang, apakah Tuan Putri tidak menyimpan dendam pada kami? Merasa benci ataupun murka? Benar Tuan Putri. Jangan hendaknya membenci kami, mendendam atau murka. Baiklah, aku berjanji. Tidak akan berlaku seperti itu. Terima kasih Tuan Putri. Iya Tuan Putri, terima kasih. Sekarang katakan siapa kalian sebenarnya? Kami berdua sebenarnya bekas pasukan sandi kerajaan Bentaun Tuan Putri. Apa? Ampun Tuan Putri. Ampun Tuan Putri. Bukankah Tuan Putri telah berjanji untuk tidak marah dan mendendam? Ampunkan saya Tuan Putri. Aku tidak marah, tidak dendam, ataupun membenci kalian. Tetapi bahwa aku sangat gemas bila mendengar nama kerajaan Bentaun disebut. Itu harus kalian maklumi. Jadi tak ada ampunan bagi kami Tuan Putri. Ampunilah kami Tuan Putri. Ampunilah kami. Ya Tuan Putri. Ampuni kami Tuan Putri. Kecupak, bekas pimpinan pasukan penyelam dan Rupit bekas pimpinan pasukan cadangan atau bantuan itu menangis mengiba mohon ampun dan belas kasihan. Keduanya menyembah-nyembah kaki Ragil Kuning. Keduanya tak ingin dipulangkan dan tak ingin mengalami nasib sama seperti Palipir. Ragil Kuning mendesak. Sejenak kemudian tangannya meraba gagang pedang dan berhenti! Ayo berhenti semua! Siapa kalian? Dan hendak kemana? Kami pasukan Kelana. Tidak ada tujuan dan tidak mempunyai tempat asal. Jika tidak mempunyai tempat asal,
dan tidak punya tujuan. Lalu mengapa sampai di Blitar? Sudah kami katakan, kami pasukan Kelana. Mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Membasmi kerusuhan, membinasakan Durjana. Dapatkah keterangan itu kami percayai? Itu terserah tuan-tuan prajurit. Tetapi kami telah menjawab apa yang perlu kami jawab. Apakah kalian kebetulan lewat atau hendak singgah di Blitar ini? Berhubung waktu sudah malam, keadaan gelap, kami tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Dan jika diperkenankan, kami bermaksud bermalam. Bagaimana, Abdi? Iya, Kang. Bisakah mereka ini dipercaya? Kita harus membawanya menghadap Gusti Adipati, Kang. Iya. Jangan-jangan mereka pasukan kerajaan Mentahun yang hendak menyerbu Kadiri. Ya, selama perlakuan mereka baik, tidak menimbulkan curigaan, apa salahnya kita percaya, Kang? Tetapi pimpinannya harus kita hadapkan pada Gusti Adipati. Iya ya. Kukira begitu lebih baik. Iya. Kurasa pimpinannya bukan yang tadi menjawab pertanyaan kita, Kang. Aku tahu, Di. Pasti yang di sebelahnya. Ya, ayo, Kang. Cepatlah tanya, Kang. Iya. Baik. Kalian kami percaya sebagai pasukan Kelana yang sedang mengembara dan kebetulan melewati tempat ini. Tetapi katakanlah, siapa pimpinan kalian? Aku, Kelana Jayang Sari. Kelana Jayang Sari? Jadi, inikah ksatria Kelana yang Sari itu? Maaf, Tuan Pendekar Kelana Jayang Sari. Bukan maksud kami hendak menghalangi perjalanan tuanku. Tetapi tugas memaksa kami semua harus dalam keadaan siaga penuh. Aku mengerti, Tuan Prajurit. Aku memahami tugas dan tanggung jawab kalian. Terima kasih. Tuan Kelana Jayang Sari. Nah, sekarang antarkan aku menghadap Gusti Adipati. Baik. Mari. Kebo Pandoko, Hamba Gusti. kau tetaplah di sini dengan kawan-kawan. Biar aku sendiri yang masuk. Hamba Gusti. Ampun Gusti Adipati. Hamba menghadap. Ada apa prajurit? Dan siapa yang kau kawal masuk ke dalam istana Kadipaten? Ampun Gusti Adipati. Beliau mengaku sebagai Kelana Jayang Sari. Kesatria Kelana yang bersama pasukannya selalu membasmi kaum perusuh yang mengganggu Kawulo. Begitu. Baik. Tinggalkan dia sendiri. Dan kau kembali pada pekerjaanmu prajurit. Hamba Gusti. Mohon undur diri. Benarkah Tuan bernama Kelana Jayang Sari? Kesatria Kelana yang selama ini dikenal dan sangat terkenal di kalangan Kaulo dimanapun berada. Mengenai hal itu, hamba kurang jelas, Gusti Adipati. Tapi bahwa Kelana Jayang Sari adalah nama hamba. Ini yang hamba akui. Seorang kesatria utama memang harus rendah hati. Gusti Adipati bergurau. Ya, memang begitulah adanya. Semua orang mengeluk-elukan nama Tuan. Bahkan Tuan dianggap sebagai dewa penyelamat bagi Kaulo. Hamba tidak merasakan itu, Gusti Adipati. Terus terang, aku sangat bangga atas kedatangan Tuan ke Blitar ini. Karena dengan demikian, bukan saja nama yang aku dengar, justru sosok dan wajah pun bisa kulihat secara nyata. Terima kasih atas sambutan Gusti Adipati. Semula hamba menduga Gusti akan menolak kehadiran hamba dan teman-teman. Silahkan istirahat. Juga pasukanmu. Besok baru kita lanjutkan percakapan malam ini. Terima kasih Gusti. Selamat malam. Hangat dan akrab. Malam menebar dingin. Kelana Jayang Sari dan pasukannya diterima Adipati Balidar. Mereka diberikan tempat istirahat yang memadai. Sementara itu, pasukan kapal telah mendekati dermaga Lodaya. Lampu-lampu obor dermaga meliuk-liuk di terpa angin. Perlahan kapal mendekati dermaga. Di ujung tiang layar tampak dua lelaki terikat seluruh tubuhnya, menyatu saling membelakangi. Matilah kita kali ini. Mati. Mengapa kau berterus terang pada gadis galak itu, Kucupak? Iya.
Kuat sekali gadis itu mengikat kita di ujung atas yang layar ini. Sia-sia kau berontak. Mana mungkin bisa melepas dari ikatan tali ini. Kalau aku pasrah saja. Apakah tidak perhatikan di bawah itu? Perlahan-lahan kapal ini mendekati dermaga. Nah, begitu merapat, puluhan prajurit pengawal pantai akan menyergap dengan berbagai senjata. Salah satunya panah. Nah, jika panah itu pertama ditujukan pada kita di ujung tiang layar ini, maka apa tidak celaka namanya? Kita pasrah saja pada nasib. Pasrah. Memang pikiranmu sempit. Pantaslah kalau namamu Rupit. Pikiran yang sempit. Kau sendiri bagaimana, Kucupak? Kucupak pandainya main di air. Nah, begitu tergantung tinggi antara bumi dan langit seperti ini. Pucat pasti wajahmu. Iya, aku memang takut pada ketinggian. Tutup mulutmu. Sedang kesusahan malah tertawa-tawa. Bersedih pun percuma. Tetap saja akan terikat di atas ujung tiang ini. Wah, tampaknya malam ini akan turun hujan. Jika ada petir, kitalah orang yang pertama akan mati di sabar petir. Kau jangan menakut-nakuti aku, Rupit. Buat apa menakut-nakutimu? Aku sendiri saja juga takut. Sudahlah. Kita bicara yang enak-enak saja. Kau benar, Kucupak. Dalam menghadapi ajal, lebih baik kita bicara soal yang enak-enak. Rupit. Peringatkan sekali lagi. Jangan bicara soal mati. Setiap orang akan mati. Hanya caranya saja yang berbeda. Kakang Palipir mendahului kita. Mati di ujung belati Senopati Prabu. Sedang kita di ujung tiang yang tinggi dari kapal ini. Ya, cukup. Sudah. Hentikan bualanmu itu. Hentikan. Adik-adik kuning, aku seperti mendengar orang bercakap-cakap. Tetapi entah di mana dan siapa. Jauh tapi dekat. Dekat tapi jauh. Kakak Meme, sebentar lagi kita akan merapat ke dermaga. Apakah persiapan sudah cukup bila seandainya terjadi sesuatu di sana? Kukira tak akan terjadi apa-apa di dermaga. Sebab jika akan terjadi sesuatu, tentu Kakang Jayang Sari sudah mengirimkan isyarat asap pada kita. Berarti Kang Mas Jayang Sari sudah sampai di kota Balitar dan diterima dengan baik, begitu? Kukira begitu, adik Ragil Kuning. Lalu kita akan terus merapat ke dermaga? Atau cukup melempar sau dan berhenti di sini? Sebaiknya kita merapat saja. Andai pun ada prajurit pengawal pantai, tentu sudah diberitahu agar menerima dan menyambut kita sebagaimana mestinya. Ya, mudah-mudahan begitu. Aku seperti mendengar ada dua orang bercakap-cakap. Tapi entah siapa dan di mana. Di atas sana. Tengoklah Kakak Meme. Di ujung tiang layar utama itu. Hah? Dua tawanan itu terikat di atas. Siapa yang melakukannya? Aku. Mengapa kau melakukan itu, adik Ragil Kuning? Aku benci pada Mentaun. Aku muak pada pemberontak. Apakah mereka orang Mentaun? Bahkan prajurit sandi kerajaan Mentaun. Mengapa lain pengakuannya dengan ketika pertama kutanyai? Mereka mengaku Kawulo yang dikejar-kejar prajurit Mentaun. Tapi ternyata malah prajurit sandi Mentaun. Kakak Meme, biarkan keduanya terikat di atas sampai pagi. Maimai geleng-geleng kepala sambil berdecak melihat ulah Ragil Kuning. Namun secara diam-diam, ia pun membenarkan tindakan Ragil Kuning. Perlahan-lahan malam pun berlalu. Kegelapan digantikan oleh terang. Kicau burung bercengkrama di tingkah kokok ayam bersahutan. Sang Bagaskara masih malu-malu menampakkan diri di ufuk timur. Pagi yang cerah itu, di Istana Kadipaten, setelah selesai santapan pagi bersama, Adipati Balitar langsung mengajak Kelana Jayeng Sari untuk berbincang-bincang. Pagi yang cerah, indah, dan membawa pesona harapan. Begitulah hari baru yang hamba rasakan di Balitar ini. Seolah hamba akan betah bila tinggal beberapa hari lagi di sini, Gusti. Tuan Kelana Jayeng Sari pandai membuat hati lawan bicara jadi berbunga-bunga. Iya. Begitulah kenyataannya, bukan? Bahwa suasana di Balitar ini begitu damai, aman, dan tenang. Iya, Toto, Titi, tentrem, Kreto Raharjo, Gemah Ripahloh Cinawi masih menjadi impian dan harapan saya di Balitar ini. Banyak yang masih harus dikerjakan di sini, Tuan Kelana.
Gusti, bukankah yang hamba perhatikan sepanjang perjalanan menuju kemari? Sawah-sawah menguning, ladang-ladang menghijau, pohon-pohon berbuah lebat. Penduduk pun hidup penuh kasih sayang, saling memperhatikan dan mau peduli antara satu dengan yang lainnya. Yang Tuan Kelana Jayeng Sari perhatikan adalah suasana lumrah, yang seharusnya memang ada di setiap pendusunan dan pedesaan. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang mengintai, yang seharusnya sudah sedari awal dicarikan jalan penanggulangannya. Apakah itu Gusti Adipati? Jika boleh hamba tahu. Tuan boleh tahu. Dan memang seharusnya Tuan Kelana Jayeng Sari sudah saatnya untuk tahu. Hamba jadi demikian penasaran, Gusti Adipati. Sebaiknya memang saya berterus terang. Begini Tuan Kelana. Kadiri saat ini tengah terancam dan diancam. Banyak kerajaan kecil dengan raja-raja bawahan yang berniat hendak memberontak. Dan itu semua di bawah pimpinan Raja Sewaka dari Kerajaan Mentaun. Maaf Gusti Adipati, dari mana Gusti bisa tahu keterangan itu? Para raja kecil yang diundang ke Mentaun pada waktu itu. Salah satunya adalah saya. Mereka diajak kerjasama untuk memberontak. Dua sasaran yang mereka tuju ialah Jenggala dan Kadiri. Untuk Jenggala mereka mengirimkan yang disebut Laskar Tak Bernama. Dengan tugas mengacaukan, kalau mungkin menggagalkan upacara penobatan raja. Kemudian untuk Kadiri. Mereka akan menyerbu bersama-sama dari arah 4 penjuru mata angin. Barat, timur, utara, dan selatan. Barat, timur, utara, dan selatan. Lalu mana sajakah mereka itu? Terutama barat, dibantu oleh kerajaan Galuh. Timur oleh bekas kerajaan Urawari. Utara oleh bekas kerajaan Wuratan. Dan selatan semula diminta Balitar. Tetapi saya segera keluar dari pertemuan itu. Iya, saya tahu. Raja Sewaka pastilah murka atas sikap yang telah saya ambil. Tetapi bagi saya, Kadiri adalah di atas segalanya. Sebab itulah, semula saya mengira pasukan Tuan adalah Laskar Mentaun yang datang hendak menghukum saya. Kapan Raja Sewaka dari Mentaun itu akan menyerang Kediri? Secepatnya. Dan jika tak salah, sekarang inilah saat mereka bergerak. Jadi mereka sudah mulai bergerak? Iya. Lalu apa rencana Tuan Kelana? Seorang pengelana tidak pernah mempunyai rencana. Ia hanya bergerak kalau dia ingin bergerak. Kemanapun, dimanapun. Ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Kawulu Alif. Sekarang ini Kadiri tengah mengumpulkan para kesatria, para pendekar, dari manapun mereka berasal, untuk menghadapi ancaman Raja Sewaka. Kelana Jayeng Sari terperangah. Kediri tengah mengumpulkan para kesatria dan pendekar dari manapun asalnya untuk menghadapi kerajaan Mentaun. Ini tidaklah main-main. Berarti pihak Kediri tahu melalui para telik sandinya bahwa Mentaun memiliki kekuatan besar sehingga berani menantang dan menyerbu. Saudara pendengar, bagaimana sikap Kelana Jayeng Sari setelah mendengar penuturan Adipati Balitar itu? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.